Get on my head. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurnirmala. Saya dari kelompok 15. Di sini saya akan menjadi moderator dari pembahasan tugas integritas. Yang pertama, ada 3 orang yang mau bercerita di sini. Yang pertama ada Mas Fuad, Mas Akil, dan Mas Rafli. Monggo silakan yang mau cerita duluan siapa? Dari aku dulu boleh kali ya. Kalau dari aku, tokohnya itu Pak Agus Salim. Beliau itu mantan Menteri Luar Negeri pada era kemerdekaan dulu. Nah, beliau itu hidup dalam kejujuran. Maksudnya tuh gini, beliau tetap pakai nggak pakai fasilitas negara. Rumah pun dia sering pindah-pindah dari nyewa sini, terus habis kontrak pindah lagi. Bahkan pernah tinggal di kosan yang WC-nya itu rusak gitu. Nah, selain itu, dia juga hidupnya itu sederhana, sama keluarganya ya biasa aja ya. Pakaian ya seadanya gitu. Kalau dari aku itu. Oke, terima kasih Mas Akil. Lanjut ke Mas Fuad atau Mas Rafli, monggo silakan. Oke, baik, dari saya ya. Jadi tokoh yang berkenal integritas itu dari Kapolri Jenderal Hugeng Imam Santoso, di mana beliau lahir pada 14 Oktober 1921. Beliau terkenal sebagai polisi yang tidak bisa disuap atau bisa polisi tidur. Nah, pada saat itu beliau sempat baru menjabat Kapolri di Medan. Kemudian ada pengusaha yang memberikan hadiah perabot rumah tangga, namun ditolak oleh beliau karena beliau ingin hidup yang sederhana. Nah, kemudian selain itu Jenderal Hugeng pun dalam melakukan tugasnya tak segan-segan untuk langsung turun mengatur lalu lintas, dan juga ketika bertugas pun beliau sangat mengabdi kepada Kapolri-nya. Jadi untuk tokoh integritas ini saya ambil dari Jenderal Hugeng karena beliau merupakan pengabdiannya kepada kepolisian sangat besar. Begitu Mbak Anissa. Terima kasih Mas Fuad. Yang selanjutnya ada Mas Rafli, monggo silakan. Oke, terima kasih Anissa. Jadi untuk tokoh yang memang integritasnya tinggi gitu ya, yang aku idolakan juga, salah satu yang aku idolakan itu Gubernur Jawa Tengah gitu, Bapak Ganjar Pranowo gitu ya. Kenapa? Karena memang sesuai dengan tagline dia, slogan dia yang selama ini digaung-gaungkan kan, mboten ngapusi, mboten korupsi. Artinya itu dia nggak ngebohongin rakyatnya, dia juga nggak korupsi, dan sampai sekarang alhamdulillah juga beliau selalu amanah dengan apa yang apa yang dia janjikan, kemudian apa yang dia di awal utarakan untuk rakyatnya itu beliau jalankan gitu. Dan kita bisa lihat di media sosial, mungkin di Instagram beliau juga aktif gitu kan, beliau sering banget menyapa rakyatnya gitu, integritas dia begitu tinggi gitu kan. Terus juga beliau itu tegas, di dalam artian tegas, kita kan sering tuh lihat mungkin beliau sering marah-marah gitu kan, marah-marah dalam tanda kutip karena memang bawahan atau memang OPD atau organisasi perangkat daerahnya itu memang salah gitu, dan memang harus ditegur. Jadi itu merupakan salah satu integritas yang menurut aku patut untuk diacungi jempol sih gitu, Anissa. Oke, terima kasih dari Mas Rafli dan Mas Fuad. Mas Akil, ceritanya sangat menarik ya. Terus lalu dari teman-teman barangkali ada yang mau atau bisa meniru dari 3 tokoh tersebut untuk kedepannya, atau ketika kalian nanti bisa bekerja di tempat yang kalian impikan nantinya, boleh raise hand atau mau aku tunjuk aja? Oke, siap.
Oke, aku tunjuk aja ya dari yang pertama. Boleh Mbak Lia diceritakan sedikit? Oke, makasih sebelumnya kesempatannya buat Mbak Nisa. Kalau dari aku pribadi, tadi mendengar cerita dari Mas Akil, Mas Rafli, dan juga Mas Fuad, emang tiap tokoh itu punya integritasnya masing-masing ya. Nah, kalau dari diri aku sendiri, untuk menjaga integritas diriku di masa mendatang nanti, mungkin dimulai dari hal yang mendasar kayaknya deh. Jadi kalau menurutku hal yang mendasar itu adalah kepercayaan. Nah, di sini untuk menjaga hal itu, aku harus bisa melaksanakan apa yang telah diamanahkan buat aku gitu. Jadi semaksimal mungkin aku akan mengusahakan buat apa yang sudah diamanahkan itu bisa aku jalankan dengan baik, sehingga nanti untuk kedepannya insya Allah dari situ akan ada timbul rasa percaya dari orang lain ke kita, dan kita pun juga harus percaya ke orang lain kayak gitu. Dari situ akan terbentuklah integritas diri yang didasari atas hal kepercayaan. Kalau dari aku mungkin cukup segitu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Lia. Lanjut, setelah itu ada Mbak Nafa barangkali bisa. Oke, baik Nisa, terima kasih atas kesempatannya. Kalau dari aku mungkin itu ya, memetik cerita dari Akil, Rafli, dan juga Fuad tadi yang disampaikan itu para tokoh-tokoh itu memahami tanggung jawab mereka ya. Mereka udah misalnya yang Pak Agus Salim itu beliau kan seorang menteri dan nggak ingin menyalahgunakan wewenangnya, mentang-mentang menteri harus serba mewah atau apa, tapi beliau kan tetap hidup sederhana gitu. Nah, dari sikap itu kan menghindarkan kita ke ini, untuk tidak korupsi uang rakyat gitu. Nah, mungkin dari sikap sederhana itu bisa diaplikasikan di masa depan sewaktu kita ini kan generasi sekarang ini suatu saat bakal jadi future leaders ya. Nah, nanti pas saat kita semua udah jadi future leaders, mungkin kita juga bisa menerapkan sikap sederhana itu dan tahu bahwa kita itu nggak harus, walaupun kita jabatannya udah tinggi, nggak harus hidup selalu mewah gitu. Oke, terima kasih Mbak Nafa. Lanjut, ada Mas Nasim barangkali. Oke, makasih Mbak Nisa. Mungkin dari saya akan mencontoh dari Pak Agus Salim sih, bagaimana dia bisa hidup sederhana walaupun dia mempunyai segala aspek fasilitas lah untuk hidup mewah, seperti jabatan, harta, dan lain-lain, tetapi ia tetap memilih untuk hidup sederhana. Mungkin itu yang bisa saya contoh untuk kedepannya, yaitu hidup sederhana. Mungkin itu saja Mbak Anissa dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Nasim. Lanjut ke Mbak Rosa barangkali. Ya, terima kasih untuk Mbak Nisa. Dari sini kita banyak belajar dari tokoh-tokoh pemimpin dengan cara integritas ya. Integritas ini dengan cara meningkatkan produktivitas kerja dengan cara menyelesaikan semua pekerjaan dengan baik sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Hal ini dapat menjadi contoh bentuk integritas kita kepada atasan bahwa kita sangat termotivasi untuk bekerja. Begitu, Kak. Terima kasih. Oke, ya terima kasih Mbak Rosa. Lanjut ke Mas Tova barangkali bisa.
Oke, Mbak Anissa tadi menangkap cerita dari Mas Fuad, Mas Akil, Mas Rafli tentang bagaimana seorang pemimpin yang berintegritas dari pemerintah, dari pekerjaan gitu ya. Mungkin dari kita sendiri untuk mencapai yang harus yang disebutin tadi sama Mas Fuad, Mas Akil, sama Mas Rafli itu ya kita dimulai dari hal kecil terlebih dahulu. Kayak misal kita mengerjakan tugas dari perkuliahan ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian berperilaku jujur. Jadi ketika kita ada mungkin ujian atau apa yang diusahakan menggarap atau mengerjakan dengan kemampuan kita sendiri. Kemudian kita itu kayak misal kita sebagai mahasiswa, ya berarti kita tugasnya itu belajar bukan nongkrong atau apa. Nah, kalau memang kita dari jadi mahasiswa terus kita sudah menyelesaikan tugas kita, baru kita boleh untuk mencari pekerjaan atau kesibukan yang lain. Mungkin itu dari saya, Mbak Anissa. Oke, terima kasih Mas Tova. Masih ada lagi nggak ini? Udah ya? Terima kasih teman-teman yang udah menanggapi dari mungkin yang disampaikan sama Mas Fuad, Mas Rafli, dan Mas Akil itu. Intinya kita itu sebisa mungkin belajar untuk memanage waktu. Dimana kalau kalau kita dikasih tugas, ya mau nggak mau kita harus ngerjain, dan karena itu adalah sebuah tanggung jawab kita yang harus emang dilaksanakan ya, gitu ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu bersama kami lagi kelompok 16. Nah, pada kesempatan kali ini dengan topik yang sama, kami mengangkat judul yaitu sikap dan contoh pemimpin yang berintegritas. Secara singkatnya nih, integritas adalah sikap hati yang terus mengambil keputusan dan melakukan apapun demi pemahaman pada prinsip kebenaran. Apapun resikonya, orang yang berintegritas akan berkomitmen pada hal yang benar. Terkadang ada godaan untuk kompromi dalam melakukan hal yang tidak sesuai kebenaran. Bagi pebisnis, hal ini biasa ditemukan di dalam dunia usaha yang penuh taktik dan persaingan. Maka dari itu, tak jarang ada pebisnis yang menghalalkan segala cara yang salah untuk mencapai kesuksesan. Meski harus merugikan orang lain, tentunya kesuksesan tersebut tidak dapat dibanggakan dan dicontoh. Lantas, bagaimana ya cara untuk menjadi pemimpin yang berintegritas? Nah, berikut ini akan kami sajikan ciri-ciri pemimpin yang memiliki integritas dan layak untuk kita contoh. Nah, berikut tips-tipsnya. Nah, masuk ke poin yang pertama. Pemimpin itu harus hati-hati dalam berucap. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu ya, ada pepatah yang mengatakan bahwa lidah itu lebih tajam daripada pedang. Yang artinya adalah ucapan seseorang dapat melukai hati orang lain yang rasa sakitnya itu jauh melebihi rasa sakit pada luka secara fisik. Baik, masuk ke poin berikutnya. Pemimpin itu harus dapat memegang perkataan. Nah, pemimpin itu hendaknya berpikir dahulu sebelum berbicara, apalagi berjanji kepada orang lain. Nah, begitu teman-teman. Baik, masuk ke poin ketiga. Pemimpin itu harus jujur dalam bekerja. Pemimpin yang berintegritas tentu dia akan menjaga kejujuran dalam bekerja. Nah, oleh karena itu, jangan deh coba-coba gunakan alasan apapun untuk menutupi kebenaran. Ingat, tidak ada kesalahan yang dapat ditutupi selamanya, sehingga lebih baik teman-teman bersikap jujur dari awal.
Nah, masuk ke poin keempat. Pemimpin itu harus taat pada peraturan. Nah, pemimpin hendaknya dia itu mematuhi segala peraturan yang berlaku. Dan poin yang kelima dan yang terakhir, pemimpin itu harus siap untuk bertanggung jawab. Nah, sebagai pemimpin, tentu dia akan berusaha agar setiap pekerjaan dapat selesai dengan hasil yang terbaik. Sekalipun ada masalah yang dia hadapi, pemimpin tidak akan menyalahkan orang lain, tapi menerima konsekuensi dan segera mencari solusi yang tepat. Nah, oke, 5 poin terselesaikan. Nah, berikut akan kami sajikan beberapa tokoh yang memiliki integritas yang cukup bagus. Nah, mari kita lanjut. Nah, masuk ke tokoh yang pertama, yaitu adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Nabi yang paling mulia. Beliau juga merupakan salah satu Khulafaur Rasyidin dan merupakan khalifah yang kedua setelah Abu Bakar Asy-Siddiq. Jadi, tak heran jika sifat mulia Rasulullah menular ke Umar. Sebagai salah satu penerus Rasulullah, sebagai pemimpin negara tentunya, Umar bin Khattab selalu bersikap adil dan terbuka dalam mengawal tugas pemerintahan. Walau beliau seorang pemimpin, namun beliau tetap adil terhadap rakyat dan keluarganya. Bila ternyata keluarganya bersalah, beliau tetap akan menghukumnya sebagaimana jika rakyatnya bersalah. Bahkan terhadap keluarganya yang bersalah diberi hukuman yang lebih berat. Singkat kata, bila orang berbicara tentang keadilan yang murni tanpa cacat, maka orang pasti akan teringat pada keadilan Umar bin Khattab. Baik, lanjut ke tokoh yang berikutnya yang akan dijelaskan oleh Kak Sofia. Baik, mari kita lanjut. Yang selanjutnya adalah Agus Salim, The Grand Old Man. Begitu julukan bagi diplomat Indonesia Agus Salim. Mantan Menteri Luar Negeri di era kemerdekaan ini dikenal sebagai sosok yang jenius. Dia menguasai 9 bahasa. Tapi di balik itu, kisah hidupnya penuh dengan kesederhanaan. Agus Salim walaupun merupakan sosok pejabat, hidup dalam kejujuran. Dia dan keluarganya kerap pindah rumah ke rumah karena habis sewanya. Bahkan pernah mereka tinggal di rumah yang WC-nya rusak. Istrinya pun sampai muntah-muntah tak tahan. Kondisi demikian tetap membuat Agus Salim bertahan. Dia bahkan tidak meminta tambahan fasilitas dan gaji kepada negara. Keluarga Agus Salim juga hidup sederhana. Anak-anaknya memakai pakaian yang seadanya. Agus Salim tetap hidup dalam kesederhanaan hingga akhir hidupnya. Nah, terima kasih Kak Sofia. Mari kita lanjut ke tokoh berikutnya. Nah, tokohnya adalah Jenderal Sugeng Imam Santoso. Apakah teman-teman sudah ada yang tahu siapakah jenderal yang dimaksud? Nah, singkat cerita, Jenderal Sugeng Imam Santoso ini adalah sosok polisi yang berintegritas. Pada tahun 1968, Jenderal Sugeng Imam Santoso diangkat menjadi Kapolri. Dan saat itu, saat dia menjabat, Jenderal Sugeng menolak kendaraan dinas sedan mewah yang difasilitasi. Nah, di sini dia malah memilih mengendarai sebuah jeep. Jenderal Sugeng saat menjadi kepala polisi, dia tak sungkan turun ke jalan untuk mengatur lalu lintas. Bahkan ada cerita lain lagi nih tentang Pak Jenderal Sugeng Imam Santoso. Pernah suatu ketika saat dia masih menjabat sebagai kepala polisi di Medan, nah, ada seorang pengusaha yang mengetahui keberadaan Jenderal Sugeng Imam Santoso sebagai kepala polisi yang baru. Nah, segera dia mengirimkan perabotan rumah yang lengkap dan dikirimkan ke kediaman Jenderal Sugeng Imam Santoso. Nah, Jenderal Sugeng Imam Santoso yang mendapatkan kiriman barang tersebut, ia pun segera menolak dan langsung mengembalikannya. Nah, kemudian singkat cerita, Pak Sugeng Imam Santoso ini berhenti dari jabatan Kapolri pada tahun 1971.
Dia sempat ditawari menjadi duta besar, tapi dia menolak dengan alasan dirinya seorang polisi, bukan politikus. Nah, itu tadi teman-teman, beberapa cerita dari tokoh yang memiliki integritas yang cukup bagus. Dan sekian dari presentasi kami dari kelompok 16. Bila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.